Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar Allah membukakan pikiran kita untuk memudahkan memahami dan mengerti pelajaran ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban warga negara yang merupakan materi PKN kelas 6 tema 6. Oke, awalnya kita akan lihat kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban sebagai warga negara merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh individu atau seseorang sebagai warga negara. Kewajiban sebagai warga negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut beberapa macam kewajiban warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kewajiban membayar pajak diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A. Kemudian, kewajiban mentaati peraturan diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1. Kemudian, kewajiban menghargai orang lain diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28J ayat 1. Selanjutnya, ada kewajiban pembelaan negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3. Kemudian, kewajiban mempertahankan dan keamanan negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1. Nah, di dalam pasal ini selain termasuk kewajiban mempertahankan dan keamanan negara juga termasuk hak ya. Yang terakhir, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Alinea itu paragraf ya. Pembukaan Undang Dasar 1945 itu ada 4 alinea. Nah, ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan itu merupakan pembukaan Undang Dasar 1945 alinea pertama. Inilah beberapa kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan hak sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara itu merupakan sesuatu yang mutlak dimiliki atau diterima seseorang sebagai warga negara. Sama halnya dengan kewajiban, hak sebagai warga negara juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut beberapa hak sebagai warga negara. Yang pertama, hak mendapatkan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1. Kemudian, hak mendapatkan pendidikan diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Nah, ini ya. Jadi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Apalagi kemudian, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2. Selanjutnya, hak berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3.
Makanya kalau kita berorganisasi berarti kita dibolehkan karena itu ada aturannya di dalam pasal 28E ayat 3 ya. Kemudian kita memilih dalam pemilihan umum itu juga masuk ke dalam sini ya. Kemudian memeluk agama dan kepercayaan yang diyakini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Jadi, setiap warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaan yang ia yakini. Jadi nggak boleh kita memaksakan orang lain untuk mengikuti agama dan keyakinan kita ya, karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, yang terakhir hak mempertahankan negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1. Jadi pasal 30 ayat 1 ini mengatur hak sekaligus kewajiban mempertahankan negara. Demikian beberapa hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan ingat, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Sebagai warga negara yang baik, maka hendaknya melaksanakan kewajiban baru kemudian menuntut hak. Kita lihat ya. Pemenuhan hak warga negara. Jadi hak warga negara itu dipenuhi, itu terpenuhnya hak warga negara berarti tercapailah tujuan nasional. Dan tujuan nasional ini terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jadi saya ulangi ya. Terpenuhnya hak warga negara, maka sudah terlaksananya tujuan nasional. Dan tujuan nasional itu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Maaf ya, Bu Tuti. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga kalian paham. Nah, supaya lebih ngerti dari penjelasan tadi, untuk latihan soal, saya wajibkan mengerjakan LKS tema 6, halaman 6 sampai 9, Romawi 1 dan 2 saja. Dipoto dikirimkan ke WA, Japri. Ya, kalau bisa Japri. Kenapa? Agar jawabanmu tidak dicontoh oleh temanmu. Jadi saya ulangi, setelah kamu menyaksikan video ini, kamu kerjakan LKS tema 6, halaman 6 sampai 9, Romawi 1 dan 2. Dipoto dikirim ke WA saya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang Bu Tuti sampaikan kamu mengerti, kamu pahami, dan bermanfaat bagi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.